Habib Rizik Syihab merupakan sosok ulama harismatik yang teguh pada pilihannya untuk tetap merintis jalan nahi munkar, dan tidak tergiur dengan iming-iming penguasa. Dia lebih memilih menegakkan yang hak dan anti bersekutu dengan yang batil, meski penjara taruhannya. Di tengah maraknya Islamofobia yang tengah melanda Indonesia, Habib Rizik muncul sebagai simbol perlawanan, meski dengan konsekuensi kehilangan 6 pengawal yang dibunuh secara sadis, dan organisasi yang dibentuknya, yakni Front Pembela Islam atau FPI, dibubarkan. Namun, sekeras apapun Habib Rizik ditindas dan bahkan sempat tersiar kabar tentang adanya Operasi Delima atau Operasi Delegitimasi Ulama, orang tetap mengakui kalau dia bukan sosok yang seperti dimonsterisasi oleh pihak-pihak yang membenci dan jahat terhadapnya. Hal itu terbukti dari penghargaan yang diberikan tokoh Tionghoa Liu Sungharisma kepada Habib Rizik, yang ditandatangani 5 tokoh nasional, yakni Rizal Ramli, Rocky Gerung, Lanyala Mataliti, Natalius Pigai, dan Refli Harun. Penghargaan itu diserahkan Lieus pada tanggal 9 Oktober tahun 2022 lalu dengan didampingi pengacara Alvin Lim. Melalui siaran tertulisnya, Lieus mengatakan kalau penghargaan itu diberikan kepada Habib Rizik atas perjuangannya dalam menggalang persatuan umat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut tanggapan anggota tim kuasa hukum Habib Rizik atas penghargaan tersebut. Yang diperjuangkan Habib ini itu kan, Habib itu kan tidak memperjuangkan kemudian supaya beliau dapat harta, tidak berjuang kemudian supaya beliau dapat posisi atau kekuasaan kan, tidak berjuang supaya beliau dapat massa kan, beliau tidak minta ayo dong orang-orang dukung saya, enggak. Beliau cuma minta ayo kita dukung penegak hukum yang berkeadilan, ayo kita dukung keadilan. Artinya kalau pihak beliau, baik rekan kolega atau bahkan beliau sendiri keliru atau salah, diakui kok, gitu loh. Problemnya kan kita punya kekurangan, ya, kekurangan tokoh-tokoh yang bersikap demikian, gitu. Jadi tokoh-tokoh yang memang seperti Habib ini menjadi termarginalkan, gitu loh, ya, termarginalkan dalam arti tersisih karena konsistennya, gitu loh. Nah, kemudian ada masyarakat pemerhati yang memang objektif, gitu kan, seperti rekan-rekan tadi, kemudian memberikan penghargaan. Saya itu suatu hal yang memang mencerahkan tentu saja, dan juga membuat orang itu melihat secara adil, gitu loh, harusnya melihat secara, oh ini ternyata bisa dipandang seperti ini, gitu loh. Beliau orang yang cerdas, yang karismatik, dan juga berpengetahuan luas. Saya jujur banyak sekali mengambil ilmu dari beliau, gitu kan, gitu. Jadi kedekatan saya ambil sebagai ibroh untuk mengambil ilmu, untuk mengambil kebijaksanaan dari beliau, gitu kan, untuk bagaimana pola berpikir beliau, cara mencermati suatu masalah dan mengambil strategi. Itu beliau luar biasa. Kemudian juga beliau orang yang sangat sayang dengan keluarga, dengan anak, dengan cucu, dan sayang dengan umat, dengan masyarakat, sangat mencintai bangsa Indonesia, gitu kan, sangat mencintai pemimpin-pemimpin yang adil, gitu. Beliau sangat mencintai keadilan, gitu kan, dan beliau orang yang patut untuk dijadikan contoh dan ditiru, digugu, dan juga diikuti lah, gitu, untuk diambil pengalaman-pengalaman. Beliau juga soal ilmu falak tuh luar biasa, memang ahlinya beliau. Ilmu bahasa juga luar biasa, bahasa Arabnya, bahasa Indonesia juga beliau jago, hebat. Soal Pancasila juga, artinya banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Habib Rizik Syihab, gitu kan. Kemudian juga beliau sangat bijaksana, sangat bijaksana, kemudian berkasih sayang luar biasa lah, dan jarang saya temui tokoh sekaliber beliau belakangan ini, ya, di Republik Indonesia, yang luar biasa. Dan di balik itu beliau punya sifat-sifat yang kesatria, gitu kan, sifat-sifat yang mau menerima, gitu kan, mau mendengarkan, tidak dengan posisi dan status sosial dan kepemimpinan beliau itu, beliau tidak arogan, tidak angkuh, dan juga
mau mendengarkan pihak-pihak lain gitu kan, mau berkompromi, tapi itu tidak menghilangkan ketegasan beliau gitu. Jadi menurut saya luar biasa dan nggak salah kalau masyarakat dan umat Islam kebanyakan mayoritas gitu juga memang sangat mengagumi beliau. Menurut saya wajar seperti itu sih. Ya, jadi orang-orang yang berpendapat begitu sederhana. Yang pertama tidak kenal. Orang nggak kenal tuh nggak sayang. Ya, caranya sayang gimana? Tadi kan orang berpendapat, jadi gini, saya cenderung orang yang punya pendapat kita cuma dua, kita sayang atau benci. Nggak bisa di tengah-tengah itu kalau untuk hal-hal yang baik gitu. Maksud saya untuk hal suatu kebenaran itu nggak bisa. Kita memandang, saya orang Jawa gitu, tapi saya nggak bisa apa namanya seperti, maksudnya saya ada dari keturunan Jawa juga, cuma saya nggak bisa seperti layaknya kebanyakan orang Jawa gitu yang apa udah kita di tengah-tengah aja, tidak mengambil yang kanan yang kiri, apa ya istilahnya itu apa namanya ini apa namanya netral gitu kan. Nah itu menurut saya nggak tepat gitu loh dalam suatu hal gitu kan. Itu kita harus menunjukkan keberpihakan kita berpihak yang benar atau yang salah, ya A atau B. Nggak bisa tuh kita netral aja lah gitu kan, nggak bisa, kecuali buat strategi ya. Tapi pasti netral itu apa namanya tidak berpihak sama sekali, itu nggak benar menurut saya gitu. Nah makanya tadi apa namanya ketika dikatakan apa namanya bagaimana orang itu tidak ini, ya orang kan berpendapat begitu kan berarti benci ya terhadap Habib Rizik kan, atau tidak suka. Nah tidak suka itu lawannya sayang. Kenapa tidak sayang? Karena dia tidak kenal gitu loh, sederhananya seperti itu. Kalau kita kenal beliau seperti yang saya katakan tadi gitu kan, saya juga orangnya saklek, saya orangnya nggak bisa tuh mencintai atau menyukai seseorang atau kagum terus kita paksa gitu, nggak bisa gitu loh. Saya kalau nggak suka ya nggak suka gitu loh. Nah artinya cobalah seperti itu gitu kan, kita kenal dulu apa segala macam gitu kan, karena itu penting gitu kan gitu. Karena di latar belakang saya bukan latar belakang pesantren, saya bukan latar belakang orang pondok, saya bukan latar belakang aktivis Islam yang terlalu kanan gitu kan gitu. Keterlibatan saya dulu waktu kuliah di KAMI juga tidak terlalu jauh gitu kan. Justru saya agak condong ke kiri gitu loh, karena saya banyak apa namanya baca Niccolo Machiavelli, Karl Marx gitu-gitu kan, terus buku-bukunya Pak Soekarno gitu kan. Tapi saya bisa jatuh cinta sama seorang Habib Rizik, sama ulama-ulama gitu kan, karena memang apa namanya kita kenal beliau gitu loh, kita bisa mendalami gitu, itu akan timbul gitu. Karena gini, yang dilakukan kan saya ceritakan tadi, saya sudah katakan Habib itu kalau memang salah ya diakui salah. Salahnya di mana ya diakui gitu. Kalau memang beliau benar ya nggak bisa dong beliau dipersalahkan kan begitu. Maksud saya coba buka hatinya untuk itu gitu. Jadi maksud saya orang-orang yang berpendapat seperti itu menurut saya karena kurang kenal sama beliau aja gitu. Dan itu hak orang, nggak bisa kita paksakan juga. Tapi ingat, kita suka benci sama orang itu bukan jadi kita bertindak nggak adil sama orang, nggak boleh gitu kan. Itu menurut saya yang menjadi PR berat bangsa ini seperti itu. Mungkin bisa jadi dua-duanya, bisa jadi faktor ideologis, bisa jadi faktor politis, kan begitu kan. Nah kenapa? Karena kalau soal politik udah jelas kan, saya nggak usah bilang lagi kan, namanya oposisi itu kan pasti tidak disukai kan oleh pihak yang mempunyai posisi, kan begitu kan. Oposisi tidak disukai oleh pihak-pihak mempunyai posisi. Nah problemnya tadi menyikapinya harus adil gitu loh, harus adil. Saya bilang tidak, kalau bingung cara menyikapi kayak adil harus apa, ikuti aturan, maksud saya gitu loh. Anda bilang katanya kita berdemokrasi. Artinya kalau demokrasi orang dikritik boleh nggak? Boleh. Kecuali ada aturan melarang orang untuk mengkritik. Nah itu nggak apa-apa. Itu gampangnya gitu loh. Dan jangan diada-adakan. Jadi orang dicari celahnya, kesalahannya gitu kan, nggak boleh. Itu nggak adil dong. Kalau mau orang dikenakan hukum yang sama pada si A, maka si B harus kena juga dong. Jangan A aja yang kena, B nggak kan. Inilah problemnya ketidakadilan ini. Bukan masalah posisi oposisi. Itu wajar, normal dalam demokrasi. Itu ada orang di kanan, ada orang di kiri, ada orang di seberang. Itu wajar gitu loh. Enggak sih, Habib tetap tegas, tetap tegas. Habib tetap menyatakan hak
itu hak, menyatakan batil itu batil. Habib tidak menyatakan yang batil itu hak, sebaliknya juga enggak gitu. Saya tahu persis Habib itu mau kita jangankan kasih harta ya, mau kita kasih bulannya di tangan kanan dan matahari di tangan kirinya, beliau tidak akan berubah. Yang hak, yang batil itu batil. Ya harapannya ke depan kita lebih bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas keadilan, bersatu untuk sesuatu yang hak gitu loh. Kemudian juga tidak gampang terserai-berai oleh hal-hal yang memang batil, hal-hal yang sepele gitu kan. Karena persatuan itulah yang jadi sumber untuk bangkit kan, seperti itu kan, di tengah ancaman krisis yang katanya akan menerpa kan. Itu menurut saya persatuan itu penting gitu kan. Dan juga hentikan polarisasi gitu kan terkait dengan hal-hal yang memang merusak ornamen atau instrumen kebangsaan itu sendiri. Itu harapan kita, dan juga kita tetap melanjutkan revolusi akhlak dengan cara-cara berakhlak untuk Indonesia yang lebih maju, untuk persatuan Indonesia, persatuan masyarakat yang mencintai penegakan hukum yang berkeadilan. Kalau kalian suka tayangan ini, jangan segan tekan tombol like, subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih.